Sobatku semua, pernahkah kalian terfikirkan bahwa di bawah kepemimpinan kerajaan tentunya ada seorang raja terkenal sebagai penguasa wilayah? Tapi kali ini dalam sebuah kisah muncullah seorang ratu penguasa yang hebat. Dia adalah Ratu Kencana Wungu, juga dikenal sebagai Dyah-Suhita, adalah raja perempuan kedua dan terakhir kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1429 hingga 1447. Ia dikenal karena kebijaksanaan dan kecantikannya yang legendaris, namun juga dicampur dengan unsur-unsur legenda, seperti kisah perebutan kecantikannya yang memicu perang saudara dan sayembara untuk mengalahkan Adipati Blambangan, atau yang disebut Minak Jinggo. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usulnya, tetapi pendapat yang paling kuat menyatakan ia adalah putri dari Wikramawardhana. Ia memerintah bersama suaminya, Aji Ratna Pangkaja, yang bergelar Batara Parameswara. Dyah-Suhita memerintah Majapahit selama 18 tahun, yaitu dari tahun 1429 hingga ke 1447. Selama memimpin, ia berusaha menghidupkan kembali kearifan lokal yang terabaikan dan mendirikan bangunan pemujaan. Di masa kekuasaan Ratu Kencana Wungu, beliau sering disebut dalam babat dan cerita rakyat Jawa sebagai salah satu pemimpin perempuan yang membawa negeri ke masa penuh wibawa. Meski tidak banyak bukti tertulis resmi, kisah tentang beliau hidup dalam tutur masyarakat menggambarkan kejayaan Majapahit di bawah seorang ratu yang anggun namun berwibawa. Nama Kencana Wungu bermakna emas berwarna ungu, melambangkan keagungan, kecantikan, dan kemuliaan. Ketika ia naik tahta, rakyat menyambutnya dengan penuh harapan bahwa ia akan memulihkan kejayaan Majapahit yang sempat meredup. Kecerdikan dan kearifan Kencana Wungu dikenal bukan hanya karena parasnya yang jelita, tetapi juga kecerdasannya dalam memimpin. Ia membenahi tata pemerintahan, mengangkat pejabat-pejabat yang jujur, dan memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan. Diplomasi menjadi senjata utamanya. Dengan tutur kata yang halus namun tegas, ia mampu meredakan konflik dengan kerajaan tetangga tanpa peperangan besar. Pedagang dari Tiongkok, Indi, dan negeri-negeri Nusantara kembali ramai berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Perekonomian tumbuh pesat, sawah subur, dan rakyat hidup makmur. Namun, kejayaan itu tidak lepas dari ancaman. Legenda menyebutkan munculnya Minak Jinggo, seorang adipati dari Blambangan yang jatuh cinta pada kecantikan Ratu Kencana Wungu. Ia mengirimkan lamaran, namun ditolak oleh sang ratu. Penolakan itu membuat Minak Jinggo murka dan menantang Majapahit dalam peperangan. Ratu Kencana Wungu tidak gegabah. Ia tahu kekuatan Majapahit tidak boleh dihabiskan hanya karena persoalan pribadi. Maka ia mengadakan sayembara. Siapapun yang mampu menaklukkan Minak Jinggo akan mendapatkan kehormatan besar dari kerajaan. Dari sinilah kisah Damarwulan, seorang satria sederhana, masuk dalam legenda besar Majapahit. Untuk masa keemasannya, di bawah kepemimpinan Kencana Wungu, Majapahit tidak hanya kuat secara politik dan militer, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, seni sastra, gamelan, tarian, dan arsitektur berkembang pesat. Balai-balai kerajaan penuh dengan karya para pujangga. Majapahit kembali dihormati sebagai negeri adidaya di Nusantara. Para saudagar asing menyanjung keadilan dan kebijaksanaan sang ratu. Ia dikenang sebagai pemimpin yang mampu mengangkat kembali kejayaan Majapahit dengan kelembutan namun tetap teguh dalam pendirian. Warisan Ratu Kencana Wungu. Kisah Ratu Kencana Wungu hidup dalam babat Jawa, lakon wayang, hingga cerita rakyat. Meski bercampur dengan legenda tentang Damarwulan dan Minak Jinggo, esensinya menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan seorang perempuan dalam menjaga kejayaan kerajaan besar. Ia meninggalkan warisan berupa teladan kepemimpinan yang adil, cerdas, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hingga kini, namanya masih disebut sebagai simbol kecantikan yang disertai kewibawaan, kejayaan Majapahit, dan kisah cinta yang melegenda. Parasnya yang cantik dan pribadinya yang mampu menjadi pemimpin yang kuat membuat sosok Dyah-Suhita tetap dikenang dan dikagumi hingga saat ini. Ia juga dikenal sebagai penguasa perempuan kedua dan terakhir dalam sejarah kerajaan Majapahit. Selain itu, Dyah-Suhita juga seringkali disebut dalam cerita rakyat
Contohnya dalam cerita rakyat yang berjudul Kisah Damarwulan. Kisah ini menonjolkan paras cantik Ratu Kencana Wungu yang memicu perebutan. Mulanya, Adipati Minakjinggo dari Kerajaan Blambangan merasa tertarik dengan Ratu Kencana Wungu dan hendak menikahinya. Namun, Ratu Kencana Wungu menolaknya. Penolakan Ratu Kencana Wungu membuatnya merasa dipermalukan dan marah yang berujung menyerang Kerajaan Majapahit. Dalam kondisi ini, Dyasuhita atau Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara, yakni siapapun yang berani dan berhasil mengalahkan Adipati Minakjinggo beserta rombongannya akan ia angkat menjadi suami. Akhirnya, seorang pemuda biasa yang memiliki darah bangsawan bernama Damarwulan memberanikan dirinya untuk mengikuti sayembara dan berhasil mengalahkan Minakjinggo beserta rombongannya dengan kecerdikan dan bantuan dari para pelayan kerajaan yang setia. Ia menjadi pemimpin perempuan terakhir Kerajaan Majapahit sejak tahun 1429 saat usianya menginjak 20 tahun hingga 1447 Masehi, menggantikan ayahnya, Maharaja Wikramawardhana, Raja kelima Kerajaan Majapahit yang telah wafat. Julukan Ratu Kencana Wungu miliknya ia dapatkan karena kebiasaannya menunggangi kereta berwarna ungu, yang mana pada masa itu warna ungu dianggap sebagai warna mahal dan simbol bangsawan. Meski dalam naskah sejarah tidak menyebutkan secara eksplisit atau jelas mengenai kedudukan Dyasuhita sebagai penguasa Kerajaan Majapahit, ia tetap menjadi simbol penting dalam budaya Jawa yang menggambarkan keanggunan, kebijaksanaan, dan kekuatan perempuan bangsawan. Dyasuhita atau yang lebih akrab disapa dengan julukan Ratu Kencana Wungu digambarkan sebagai pemimpin yang berdaulat penuh. Ia memimpin Kerajaan Majapahit saat kondisi kerajaan baru saja pulih akibat Perang Paregreg, perang saudara besar yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Majapahit. Fokus utama Dyasuhita saat itu adalah memulihkan dan menstabilkan kembali segala kerusakan Majapahit akibat Perang Paregreg. Usaha-usahanya kemudian berhasil membawa Majapahit kembali ke masa yang lebih tenang dan makmur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana serta mampu menjaga harmonisasi masyarakat sekaligus mengangkat derajat perempuan dalam tatanan kerajaan. Ratu Kencana Wungu bukan hanya tokoh dalam sebuah cerita legenda, tetapi juga menjadi simbol atau standar perempuan ideal dalam budaya Jawa, yaitu anggun, berani, mengabdi pada kerajaan, dan tidak mudah terpengaruh. Meskipun kisah tentang Ratu Kencana Wungu berada di antara sejarah dan mitos, sosoknya tetap memberikan pembelajaran mengenai peran penting perempuan dalam memimpin budaya Nusantara. Ia mewakili figur pemimpin perempuan yang mampu bersikap tegas, berani, dan cerdik sekaligus mampu menjaga nilai-nilai luhur kerajaannya. Kisah peperangan Kerajaan Ratu Kencana Wungu. Pada masa pemerintahan yang dipimpin Ratu Kencana Wungu, Majapahit mulai diguncang pertentangan internal, pemberontakan, serta serangan dari luar. Namun, dengan kepemimpinannya, kerajaan itu masih tetap berdiri megah walau diterpa gelombang zaman. Awal mula munculnya musuh. Suatu ketika, datanglah kabar bahwa seorang adipati dari Blambangan bernama Menakjinggo memberontak. Menakjinggo dikenal sebagai satria sakti mandraguna. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya legam, dan kekuatannya melebihi prajurit biasa. Ia mendengar kecantikan Ratu Kencana Wungu yang melegenda, hingga berniat memperistri sang ratu. Namun, Kencana Wungu menolak pinangan itu karena Menakjinggo terkenal kejam dan suka menindas rakyatnya. Penolakan inilah yang membuat Menakjinggo murka dan bersumpah akan menaklukkan Majapahit dengan kekuatan perang. Awal peperangan, pasukan Blambangan yang dipimpin Menakjinggo menyerbu perbatasan Majapahit. Desa-desa terbakar, rakyat ketakutan, dan prajurit Majapahit harus berjuang keras menahan serangan itu. Ratu Kencana Wungu tidak tinggal diam. Ia memanggil para senopati terbaik Majapahit untuk membela tanah air. Dari sekian banyak, muncullah seorang satria sakti bernama Damarwulan. Pemuda sederhana yang sebenarnya masih kerabat bangsawan, tetapi hidupnya jauh dari kemewahan. Ratu Kencana Wungu yang bijak melihat bahwa hanya dengan keberanian dan kesetiaan orang seperti Damarwulan, Majapahit bisa diselamatkan. Maka ia memberikan restu dan titah kepada Damarwulan untuk menjadi utusan rahasia, melawan Menakjinggo secara langsung. Perang besar pun tak terhindarkan. Pasukan Majapahit dan Blambangan bertempur berhari-hari. Tombak dan panah beterbangan.
Suara gamelan perang menggema, sementara rakyat berdoa dari balik tembok kerajaan. Dalam kekacauan itu, Damarwulan berhasil menyusup hingga ke pusat kekuatan Blambangan dan menantang Menak Jinggo. Bertarung 1 lawan 1. Pertarungan berlangsung dahsyat. Menak Jinggo mengayunkan gada raksasanya, setiap hantaman membuat tanah bergetar. Damarwulan dengan ketangkasan dan kepandaian ilmu kanuragan berusaha menahan serangan. Berkali-kali ia hampir terhantam. Tetapi ketabahan dan restu dari Ratu Kencana Wungu membuatnya tetap berdiri. Akhirnya, Damarwulan menemukan kelemahan Menak Jinggo. Dengan sebilah keris pusaka yang diberi petunjuk oleh seorang pertapa, ia berhasil menikamkan senjata tepat ke bagian tubuh sang adipati yang menjadi sumber kesaktiannya. Menak Jinggo roboh, tubuhnya berguncang seperti gunung runtuh, dan akhirnya tumbang di medan laga. Kematian Menak Jinggo membuat pasukan Blambangan kocar-kacir. Mereka mundur tanpa arah, meninggalkan medan perang yang penuh korban. Majapahit pun kembali aman. Rakyat bersorak gembira, gamelan ditabuh, dan suasana kerajaan dipenuhi rasa syukur. Ratu Kencana Wungu kemudian menepati janjinya dengan mengangkat Damarwulan sebagai suaminya sekaligus pendamping dalam memerintah Majapahit. Peperangan ini dikenang bukan hanya sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai lambang kesetiaan, keberanian, serta kebijaksanaan seorang ratu yang mampu mempertahankan kehormatan dan kejayaan Majapahit di tengah masa suram. Kisah peperangan Ratu Kencana Wungu ini menjadi salah satu legenda Jawa yang menghubungkan sejarah Majapahit dengan cerita rakyat. Ia tidak hanya mengisahkan perang fisik, tetapi juga pertarungan kehormatan, cinta, dan keadilan.